السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لروح سيدنا حبيبنا شفينا قرة عين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. بسم الأرواح جمع أولياء علماء الشهداء الصالحين دعاة المخلصين والأئمة المجتهدين مفسرين محدثين العالمين. بسم الأرواح جميع ساداتنا علي بعالم الشرق الأرض ومغاربها. بسم الأرواح جمع أولياء المدل. بسم الأرواح أستاذنا مشايخنا معلمينا ونخص حبيب صالح محمد بيدرس متى الله في طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية ومحمد سمع وسمع الكتاب وأسلم أن الله يغفر همي وفعونا من سلام على المعذرين والآخر ومن والسلام الصالح من يد سنة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الهدى ودلال الخير ابتغاء وجه الله مرضات قربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشافئنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para jamaah ingkang kula hormati, alhamdulillah kita tansah pinaringan pinten-pinten nikmat sang ngrasani Allah Subhanahu wa taala, khususipun nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, ugi kenikmatan kita saged hadir di tempat ini semata karena hidayah, inayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi punapa ingkang kita lampahi mulai berangkat dari rumah, langkah demi langkah kita sampai kembali dicatat hasanah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita hadir di tempat majelis ilmu di dalam bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah kita sakit kepanggih ya kalian bulan Ramadan yang senantiasa dihadap, yang kita berharap-harap mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya. Terus lek kepedhot terus yo ono apa ngono. Wis kepedhot terus yo ono apa turu tok ta nang. Ndak insyaallah wonten nggih ya. Makanya anugerah yang terbesar di antara umat Kanjeng Nabi ini adalah kita niki diberikan hadiah kali Gusti Allah arupi bulan Ramadan. Karena niku Allah dawuh dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini bukan untuk memberatkan, bukan, ini hadiah. Makanya yang dipanggil cuma ya ayyuhalladzina amanu, khusus wong sing iman, yang lain ndak. Masya Allah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan penuh saya katakan padat dengan kebaikan, keberkahan yang itu tidak akan kita temukan di bulan-bulan lain selain Ramadan, tidak akan. Makanya sampai Kanjeng Nabi ini kan maksudnya kan memberikan pembelajaran kepada kita ketika kita masuk bulan Rajab berharap untuk kebaikan bulan Ramadan. Lu ono apa ngoten lho. Enggak mungkin kalau sekedar biasa, enggak mungkin. Makanya para jamaah sekalian, alhamdulillah kita saged kembali kalian bulan Ramadan. Bahkan kata seorang ulama ya, Syekh Abdullah Al-Lahji, beliau mengungkapkan fa'lam anna kulla khair wal barakah tasilun nas bi tulil am kitratun min hadal bahr. Ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan, fadilah, barokah yang kita terima bertahun-tahun, kita terima bitulil am sepanjang tahun, bukan kuatang ya, kita ini angsal kebaikan, fadilah sayang Gusti Allah begitu banyak. Kita bisa ini, semua karena fadl Allah. Manakala itu dikumpulkan, plok tetek siji.
dibandingkan kalian Ramadan itu seperti satu tetes air yang datang di lautan. Lautan itulah bulan Ramadan. Ya nopo ndak bisa dibandingkan, ndak bisa dibandingkan. Makanya ulama-ulama ya sing ngerti fadilah Ramadan, manakala beliau ini ditinggal Ramadan nangis ketika ditinggal bulan Ramadan, nangis. Ya Allah, makanya di dalam ungkapan kata seorang tuba liman madha alaihi syahadah syahr Ramadan wa radiya anhu, sungguh beruntung manakala ada orang ketekan Ramadan kemudian dia mengisi dengan kebaikan-kebaikan sehingga bulan Ramadannya ridho. Loh, bulan Ramadan ini kan tamu Pak ya, dayo sampai ketekan terus Ramadannya wangsul ridho, maka dia orang yang beruntung. Wawailun, sungguh celaka manakala orang ini kedatangan Ramadan kemudian si Ramadan ini pergi dengan penuh kemurkaan, maka sungguh orang-orang celaka dan dia dapat murkanya Allah. Tidak hanya Allah, manfis sama, semua makhluk-makhluk Allah, malaikat, bahkan alam semesta ini manakala wonten tiyang kepanggih kalian Ramadan meneng tok pancet pakpok, waduh rugi, bahkan dilaknat kan, bahkan didoakan oleh Rasulullah orang ini tidak akan dapat rahmatnya Allah. Sing donga malaikat Jibril, sing ngamini Kanjeng Nabi. Kan ngoten nggih ya, nalika Kanjeng Nabi salat Jumat naik ke trap mendoakan salah satunya man adraka Ramadan, sapa sing menangi Ramadan fala yughfarulah, gak oleh apa-apa, dosa wancet, maka orang ini fa'abadallah min rahmati, maka Allah menjauhkan dari rahmatnya orang ini. Naudzubillah. Makanya para jamaah sekalian, Ramadan niki monggo ya pumpung cek angsal pinten din Pak niki ya, cek suwe ojo arep riyo. Kadang tas Ramadan kaya apa riyo ya, kita kadang Pak ya seneng, kita seneng riyo. Makanya tadi dikatakan kebaikan. Loh bagaimana tidak? Nun sewu ya. Jadi kan pun pirsa. Naumus shaim ibadah. Ya. Wa amaluhu mudha'afah. Kemudian wa du'a'u mustajabah. Wa dhunubahu maghfurah. Astagfirullahaladzim. Turune poso Ramadan iki diganjar, Pak. Turune tok niku lho. Wonten ta jeragan bos napa perusahaan turu diganjari wonten ta? Mboten wonten, Pak. Mboten wonten kecuali bulan Ramadan. Wah iki nikmat niki. Maka ojo salah oleh ana wong arek-arek enom sing Ramadan turu tok. Wah iki melok sing Ashabul Kahfi niki ya. Ashabul Kahfi ya. Oh, turu tok golek ganjaran. Wis gak apa-apa wis. Gak apa-apa ya. Lho memang gitu kok ya. Jadi kan pun bisa. Cuma kadang-kadang kayak alasan ya gak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma emannya gini, amal-amal kita dilipat gandakan, Pak. Amal kita dilipat gandakan. Dilipat gandakan ini tidak terhitung. Bahkan puasa ini kita sebut anak ajibi, khusus puasa. Puasa kita ini khusus sing bales Gusti Allah, sing ganjar Gusti Allah. Tidak ada yang tahu. Istimewanya begitu. Imam Asy-Syadzili, saya baca kemarin di kitabnya Adzikrat wan Munasabat karyanya Syekh Said Al-Maliki, di antara makna Allah yang langsung mengganjar besok orang yang puasa karena Allah kepanggil kalian Gusti Allah. Kan gitu kan, bisa melihat wajah Allah. Loh niki nikmat, Pak, nikmat. Makanya kenikmatan yang paling agung besok di surga adalah kenikmatan bisa melihat wajahnya Allah. Nikmat. Jangan kan melihat wajah Allah, lihat ningali Kanjeng Nabi niku lho nikmat. Nikmat. Kita melihat wajah ulama nikmat, apalagi kepanggil kalian Gusti Allah. Mudah-mudahan kita besok bisa melihat wajahnya Allah. Amin. Ini keberkahan Ramadan ya. Makanya para jamaah sekalian,
amal kita khusus Ramadan, khusus spesial Allah yang mana, ya, khusus Allah. Dan amal kita dilipat gandakan, tak main-main. Berapa kali lipat? Ada 10 ila 700, 10 sampai 170 kali lipat. Ada yang lebih dari itu. Apalagi baca Quran. Waduh, yang sing ahli Quran ini masya Allah nikmat. Apalagi bulan Ramadan ya. Kata Mas Arif ini kan ahli Quran. Oh, senengannya baca Quran. Kadang ada ini orang disenangkan dengan baca Quran. Ada itu. Menang. Lu bagaimana tidak? Satu huruf kata Sayyidina Ali. Orang yang baca Quran tidak pakai wudu itu satu huruf 10 hasanah. 10 hasanah. Terus menawi Bismillahirrahmanirrahim berapa niku? 19. Nggih. Saya hitung di wis. Kata ngitung ya. 19. Itu yang enggak pakai wudu. Yang pakai wudu berapa? 25 kebagus hasanah. Tadi yang mau Quran satu huruf itu dapat 25 hasanah. Boleh sak juz biro. Kan. Apalagi kalau dalam sholat dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk itu beda nilainya. Makanya ulama-ulama salaf itu kalau khataman itu dihatamkan sholat qiyamul lail. Soalnya apal gini ya, mulai juz 30 sudah hafal itu loh, lagi ini enggak ya. Saja enggak apa-apa, kita sambil baca Quran kan gitu kan. Bagaimana itu kalau kita dalam sholat dalam keadaan berdiri kata Sayyidina Ali, satu huruf 100 hasanah. Satu huruf loh. Anggap aja 100 juta. Waduh. Nikmat, apalagi itu yang dalam kondisi di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan dilipat gandakan. Makanya termasuk maziyah di dalam Ramadan adalah qiraatul Quran yang harus kita perbanyak, baca Quran. Dipaksa. Maka sungguh beruntung orang-orang yang disenangkan baca Quran. Sing gak iso, nggih kudu belajar, Pak. Ngoten lho nggih ya. Pun ngantos naudzubillah kita meninggal dunia dalam keadaan tidak bisa baca Quran. Innalillahi niku. Tidak ada kebanggaan sekali. Tidak ada kebanggaan. Makanya kula kadang-kadang wonten tiyang sepuh men saged monggo kula purun ngajari purun ngoten lho. Eman. Itu warisan Rasulullah dan itu kalamullah. Kalamullah itu tidak main-main. Tahu? Kalamuhu kasifatil qadimi itu. Kadang disebut begitu. Kalamullah Al-Qur'an ini kekal. Bakok dan kekal sebagaimana sifatnya Allah. Dan terus baca Quran ini loh Pak. Apa sih Al-Quran? Kan yuktabu fil lauhi wa bilisani wa yuktabu fil lausi, di dalam Zubat katakan yuktabu fil lauhi wa bilisani yukra kama yudhanu fil adhani gitu. Quran itu satu, ada yang di Lauh Mahfud itu satu. Yang itu kekal juga. Kemudian wa bilisani yukra. Yang kita baca niki Quran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini kekal. Tahu kekal. Sebagaimana kasifatil qadimi Allah, seperti sifat qadimnya Allah. Jadi apa yang kita baca Quran itu besok hidup gitu loh. Kekal. Ya. Apa yang kita baca bukan kalau ini mushaf, nun sewu, kalau Quran ini mushaf. Tulisan Al-Quran. Memang kelak ini ketika akhir zaman Quran akan hilang tulisannya. Ketika sudah mendekat kiamat itu akan hilang, tulisannya hilang. Nah yang termasuk kalamullah itu adalah yang tadi dibaca. Terus kalau makanya di dalam doanya orang khatmil Quran, bacaan Quran kita kan wabil qabri munisah wabil qiyami syafi'ah habis itu nuro wabil jannati rafiqo. Loh itu yang kita baca ini, yang kita baca itu besok akan menemani kita. Nikmat orang yang senang baca Quran, nikmat. Makanya Imam Syafi'i kalau Ramadan
hafalan Quran itu, hataman Quran 4 kali 1 hari. Gak nyambut gaya, wallahu alam, saya tidak tahu itu ya. Itu di luar sholat loh, di luar sholat. Waduh, itu sudah karomah, namanya itu udah karomah. Jadi karomah itu bukan sing so ngilang, udah bukan Pak. Karomah itu orang dengan pemahaman Quran, diberi pemahaman Quran itu karomah. Diberi karomah. Imam begitu juga ulama. Makanya mumpung Ramadan kita perbanyak bacaan Quran ya. Jangan sampai kita jangan, bahkan kata Rasulullah, man syaghalahu qiraatul Quran wa dzikrullah, barang siapa tersibukkan maca Quran, nah, sampai orang ini lupa tidak minta Allah, ya lupa saking kakean maca Quran, maka Allah akan memberi maka orangnya akan diberikan ma'afdhala minas sa'ilin, akan diberikan apa yang lebih banyak dari orang yang minta-minta kepada Allah. Walaupun orang yang baca Quran itu tidak usah minta, dia akan diberi yang jauh lebih banyak dari orang yang minta-minta. Masuk kan jaluk gitu loh. Saking dahsyatnya bacaan Quran. Makanya mudah-mudahan kita disenangkan membaca Al-Quran ya. Saya cuma cerita, guru saya Habib Soleh pernah cerita, ada seorang profesor Pak, guru besar, hidupnya digunakan untuk mencari karir pendidikan sampai dia memperoleh gelar profesor. Ketika sudah tua gak iso maca Quran, nangis dia sama Habib Soleh. Dia sudah pensiun, ndak ada artinya ijazah ini, ndak ada artinya. Di kuburan kalau gak ditakoni besok, nun sewu, ndak ditakoni profesor doktor, ndak ditakoni kan itu kan. Tapi bacaan Quran kita akan hidup di sana, hidup. Maka dia nangis kepada Allah, ya apa bisa ini, ya itulah akhirnya dia ingin belajar Al-Quran. Masa sudah tua belajar Al-Quran, ya akhirnya murid beliau disuruh untuk ngajari Al-Quran. Ini profesor kayak iso maca Quran nangis, lah ana wong kene kudu profesor gak nangis kan. Ini yang kan perlu dipertanyakan itu loh, ya eman itu loh, ndak apa-apa wis masuk. Kula nate nun sewu nggih wonten tiyang sudah sepuh, kula mboten saged. Monggo baca Quran. Nun sewu, orang kalau sudah sepuh kan ilate rada wangel Pak nggih ya. Waduh, bot ngono gak iso. Ain ndak bisa. Subhanallah, kedisian padi Pak. Orang di surga sudah. Kan gitu kan. Sing penting niati mau lho. Sing penting niati. Soal bisa ndak bisa itu Allah yang kan itu kan. Alhamdulillah kok sampaikan niki tiyang ini belajar S2 mboten saged Quran, tapi tiyang itu sungguh baca Quran, ingin belajar Al-Quran ya. Alhamdulillah, karena dia dalam perjalanan ingin bisa Al-Quran, maka dicatat sebagai orang yang sudah bisa baca Quran kan gitu kan itu kan. Kalau kita itu niat ngaji, niat seperti orang niat qodok, seperti orang niat qodok sholat, ketika dia sudah diambil oleh Allah maka dia sudah lunas gitu loh, karena niatnya sudah mau ngodoi sholat. Beda dengan orang yang gak gelem ngodoi itu loh, beda gitu loh. Kan qodok sholat kan wajib ya, wajib. Kita harus punya niatan, saya mau qodok sholatnya. Begitu ya baca Quran ya. Kadang-kadang memang ada orang yang malu, urip sedilu di dunia eman, gak usah isin baca Al-Quran. Makanya Al-Quran ini sungguh luar biasa. Kata Sayyidina Ali, lau wakiru alayya sab'ina ba'iran min tafsir ummil Quran la fa'altu au kama qol. Kata Sayyidina Ali, seumpama saya ini disediakno 70 perautu gitu ya, ba'ir itu unta, sediakan 70 onta atau 70 perautu untuk menampung tulisan-tulisan saya untuk menguraikan Al-Fatihah, gak cukup 70, gak cukup. Wah, saking dahsyatnya Quran. Makanya Quran ini luar biasa. Orang nafsiri Quran gak boleh main-main Pak. Kula ini termasuk sing dereng saged menafsirkan, tidak berani saya itu.
baca tafsir, ngajar tafsir itu yang tidak berani saya. Karena luasnya Quran. Lalu sekarang kan YouTube wonten tafsir Quran sakwene dhewe. Aduh sing mlakrak niki ya. Lho nggih, semua harus pakai aturan. Tidak hanya cuma sekedar terjemahan. Itu Al-Qur'an kalamullah. Maka kata ulama, man aroda ayyatakallama billah wal yaqra'il Qur'an. Sapa sing kepengin berdialog dengan Allah, baca Quran. Barang siapa yang ingin berdialog dengan Kanjeng Nabi, baca Al-Hadis. Itu namanya begitu. Lah kita ini diberikan kesempatan untuk berdialog dengan Allah. Kadang-kadang alas-alasan. Makanya ulama-ulama yang karomah, ya, seperti Syekh Muhammad Mauladawi lah, katakan begitu. Dalam sejarahnya, baca Quran ini ketika membaca tentang surga, semua bau harum itu. Baca surga, baca Quran tentang surga, semua bau harum. Wah enak ya, wah enak. Bahkan kita baca neraka itu ada seperti api di dalam. Ya sudah karomahnya begitu. Jadi Quran ini luar biasa dan tidak akan hilang Al-Quran kecuali kalau sudah mendekat Yaumus Sa'ah. Nah ini khususnya kita diberikan bulan Ramadan termasuk bulan Al-Quran. Ngoten nggih ya. Para jamaah sekalian, niki ngaji ini ngalor ngidul ngaji. Ngalor ngidul. Kalau yang penting manfaat ngoten nggih ya. Para jamaah sekalian, tentunya dengan fadilah Ramadan yang begitu besar, apa keutamaannya, kita juga harus memperhitungkan berhati-hati terhadap apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi tentang kam min shaimin laisa lahu min syami illal ju'wal atas. Berapa banyak orang puasa gak oleh apa-apa lagi sing gak enak niki Pak ya. Mek oleh luwe ambek ngelak. Di dalam hadis yang ada ruba shaimin haddahu min syamil ju' wal atash warba la yakmilu illa ba'da taqarrub ilahi bitarkil mahrumat faman irtakaba al mahrumat thumma wa in kana sumhu mujziya indal jumhur. Di dalam hadis yang lain hampir sama, berapa banyak orang yang puasa gak oleh apa-apa kecuali mek oleh ngelak ambek luwe. Kenapa? Nah pertanyaan begitu, kenapa? Para jamaah sekalian, puasa ini hitungannya gampang. Syaratnya puasa itu mek satu niat. Ngoten Pak nggih? Niat. Kita harus niat. Lek lali niat, ya tetap wajib poso, ngoten lho. Jangan lali niat terus waduh lali niat mang wingi tak nang ngene warung nguling e. Wah, ndak boleh, Pak, ndak boleh. Tetap harus imsak. Tapi tetap harus qadha gitu, harus qadha. Makanya kita ini diajarkan oleh guru-guru kita, ulama kita, habis sholat tarawih kita baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanadi fardhon li ta'ala. Itu kan niat. Kalau bisa dianu Pak nggih, dianu kali hati ngoten lho. Ya, nawaitu shauma ghadin. Jangan sekedar mek lisan nawaitu, enggak. Kita betul-betul bikosti menyengaja niat itu loh. Tapi kalau lali, waduh lali, tetap harus wajib poso ngoten Pak nggih. Jangan terus iku mang terus marung. Wah, apa lali memang gak niat. Tetap wajib poso, wajib nggih. Ngeten. Nah, kalau mazhab kita Syafi'i mboten aksal, harus setiap hari. Mazhab Maliki boleh. Cuma ngeten, ada keuntungannya. Ngeten. Tiang sing niat 1 bulan di dalam mazhab ya. Menurut mazhab kita Syafi'i itu tidak boleh. Kita harus niat 1 hari. Ngeten. Kemudian keuntungannya kita niat 1 bulan menawi kita niki dipanggil ke Allah sudah dapat ganjaran 1 bulan di situ. Ngeten. Mazhab lain boleh Pak, mazhab lain ya, mazhab lain. Kita tidak bisa mazhab lain. Tapi mazhab Syafi'i itu 1 hari 1 niat, ngoten. Ya. Terus kalau pindah mazhab
saya tidak mengatakan boleh, kalau bisa niku wau kan itu kan. Ternyata di Imam Syafi'i seperti itu. Nah, itu yang tidak wajib. Jadi itu tetap qadha. Ada orang ini yang tidak puasa, tidak wajib qadha. Wonten, Pak. Sinten niku ayo? Wong gendeng. Wong gendeng tidak wajib qadha, enggak wajib qadha, enggak wajib qadha. Nggih, sampean purun mboten. Wong gak akal, Pak, napa akal. Iya. Ada dia tidak wajib puasa. Tapi dia wajib fidyah. Wajib fidyah orang yang sudah sepuh nemen. Orang yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka dia 1 hari wajib bayar fidyah. 1 hari sekitar 6,7 atau 7 on. Enteng kok 7 on ya, enteng ya. Tak ungkusnya 1 kilo, mboten apa, silahkan 1 kilo, enak wis ya. Dan ini harus dibagi sesuai dengan asnaf ngoten. Ada yang wajib qadha juga wajib fidyah. Paling ngaji ini ngalor ngidul kamu wis ya. Wajib qadha juga wajib fidyah. Orang khususnya perempuan manakala dia menyusui bayi atau hamil tidak puasa karena takut bayinya. Apa sampe gak poso? Iya saken bayine, ngoten. Saken bayine. Maka dia wajib qadha juga wajib fidyah. Kalau Anda puasa gak poso apa? Ya soalnya aku lemes lek gak nyusoni gitu. Maka dia cuma sekedar wajib qadha, ngoten. Wajib qadha. Jadi ini yang wajib fidyah juga wajib qadha. Kemudian apa lagi ya? Ada yang wajib fidyah. Tadi sudah, ada yang wajib qadha. Kemudian yaitu tadi ya. Ini adalah ada di sini. Ini saya bawa kitab fikihnya juga nih. Jadi wajib iftar bi'tibari ma yalzamu bisabi. Ada orang yang wajib qadha juga wajib fidyah, itu juga termasuk orang sing kesundulan. Ibu-ibu termasuk juga, bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak lek kalau ingin enggak ada utang, kesundulan, ketekan Ramadan, di samping tetap wajib qadha juga kudu bayar fidyah, ngoten nggih. Gak terus mari ketekan Ramadan bebas, enggak, tetap kudu wajib qadha juga kudu tetap wajib bayar fidyah, ngoten ya. Kalau udzur ngoten, kalau enggak ada tetanggi, kalau nggih. Dia ini selama hidupnya itu dia ini nun sewu seperti orang mudah lemah, sehingga ketika Ramadan sudah tidak bisa, itu bertahun-tahun, jadi hampir ya sudah puluhan tahun. Lajeng beliau juga niki tanglet ke sana ke sini. Jawabannya kalau nganu sing ini bingung tuh Pak, bingung. Termasuk gini, lu sudah berapa tahun? Puluhan tahun. Baru kemarin itu alhamdulillah rada enak. Akhirnya baru bisa puasa 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu itu. Terus yang kemarin bagaimana? Lah, karena orang ini udzur gitu loh, tahu udzur. Misalnya 1 tahun kemarin dia itu tidak puasa, tahun berikutnya dia mau puasa juga udzur kan? Paham udzur gitu? Maka tidak wajib, tetap 1, tidak berkali lipat gitu loh. Kalau misalnya ada orang tahun 81 misalnya dia tidak bisa puasa, kesundulan 82, ya. Maka 82 ini juga berlipat gitu loh. Fidyahnya berlipat gitu loh. Berlipat sesuai kalau dia tidak punya udzur loh gitu. 1 tahun ini dia bayar fidyah kali 30 sampai kesundul meneh. Kalau ini tidak udzur ya, maka dia berlipat
berlipat-lipat, ngoten nggih. Tapi ketika orang ini udzur, ndak, ngoten lho. Saya menjelaskan seperti itu, akhirnya dia paham. Oh, makanya kadang orang berbeda, yang tanya sini gini, saya gini. Akhirnya, oh itu karena alasannya udzur. Kalau sudah ndak udzur, maka dia ya ndak apa-apa, mau puasanya. Nah, seperti orang zaman Nabi ketika ada orang ketika puasa ndak boleh ngumpuli, kan itu kan. Ndak boleh ngumpuli. Akhirnya dia disuruh bayar, kan itu kan, bayar dam kan. Tentu di Rasulullah, ya kena sing paling gak duwe. Di sing gak duwe kula ya kon dhewe kan. Itu kan seperti itu ya. Terus para jamaah niku wau ketentuan ingkang berkaitan dengan puasa zahir. Terus puasa ini satu niat. Yang kedua, rukun yang kedua, meninggalkan yang dilarang. Meninggalkan dilarang ning sing rada. Ada yang dilarang ini menyebabkan kalau dilanggar puasanya batal. Ada yang kedua, apabila dilanggar itu pahalanya yang batal. Pahalanya yang batal. Artinya apa? Ya tidak dapat apa-apa. Yang tadi kata Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali cuma dapat ngelak, ambil luwe. Lah, kini kepingin sing oleh ganjaran sing sekian banyak nih kalau maksudkan juga. Makanya di antara hal-hal yang bisa merusak pahala kita adalah seperti ya ini kata Rasulullah ya. Satu al-ghibah. Napa ghibah itu? Dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ya, dzikruka ketika Anda bercerita tentang saudara Anda yang muslim. Saudara Anda yang muslim. Kalau orang ini mendengar pasti marah, kata Pak. Walau itu benar. Walaupun itu benar, ya. Misalnya iku lho anu yo wong iku apa jenenge wonge ireng elek lho. Krungu mesti kepegel, Pak. Ya itu namanya ghibah niku ya. Ghibah. Sing ngrungokno ambek sing ngomong podo. Ngoten ya. Jangan dikira aku menengai tapi ngrungokno podo. Sama itu. Amas dari Jawa, amas iku podo. Podo. Lah kadang-kadang ya apa? Ya kalau kita ndak kalau kalian poso-poso kan gitu kan ya. Lah kita itu kadang-kadang seneng ya Pak ya, seneng ya. Ya kita itu loh. Makanya enak iku singitan maren ya, singitan ae ngono. Cuma kadang-kadang singitan cekelan HP, ya padha ae. HP padha. Sama lho Pak nggih. Di HP malah waduh lebih serem ya, lebih serem. Waduh kata orang apa namanya bully ya, bully. Sama itu sama. Nek kerungan juga, lho iku bener nyatane ngono. Justru bener iku namanya ndak bully. Kalau salah berarti fitnah lah konten ya. Lah monggo kita niki ya, monggo latihan gitu. Pojok kita ini kadang-kadang poso-poso kadang-kadang wis makanya sampai ada orang latihan gak ngomong gitu ya, poso guneman ada itu ya, poso guneman ya. Karena termasuk kata Rasulullah aksaru khotoya min bani Adam min lisani. Kebanyakan orang itu jatuh binasa karena lesannya. Sehingga ada ungkapan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan orang ini tergantung dari lesannya. Idza arada ayyatakallama nadhara. Kalau Anda ingin berbicara maka pikir baik-baik. Itu ciri orang iman gitu loh. In kana fi khairan falyatakallam. Kalau di situ ada baik silahkan bicara. Wa illa fala. Ngoten sanjange ngoten. Lagi ini kadang-kadang kepucut ya Pak. Ngomong ya Allah. Ku ngrasa-rasa iya tek iku padha Pak nggih. Iya iku padha. Apa paling ngematno. Yang ndak itu wis tinggal jingkri. Sama lho Pak sana. Bahkan kata ulama orang ghadab itu kan apa? Bukan ghadab, apa namanya? Ghibah itu kan seperti orang yang makan bangkai saudaranya, ngoten nggih ya. Kan gitu kan. Di dalam Al-Qur'an wala yaghtab ba'dukum ba'dha.
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan tumu. Orang yang ghibah itu seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya menyampaikan orang puasa ini meninggalkan perkara sing mubah. Perkara makan itu mubah, perkara minum juga mubah, ngumpuli istrinya juga boleh. Tapi kadang-kadang banyak dia ini justru memakan yang diharamkan, batal no poso dengan makan yang diharamkan. Apa itu? Makan bangkai saudaranya. Dan terus orang ini membatalkan puasa dengan makan yang haram. Tidak hanya sekedar buko sego sing halal, tidak, makan bangkai. Kata Imam Ghazali begitu. Apa itu? Ya rasan-rasan nih, ya rasan-rasan nih, masya Allah. Mudah-mudahan kita diundangkan untuk menjauhkan ghibah nih. Kita nih sedoyo pak, sedoyo seneng kadang rasan-rasan. Oh melihat TV, bukti ini apa? Rating sing paling dukur niku ten TV anu napa sing golek sing rasan-rasan ya apa? Sing niku lho mbok kirakan apa niki ya? Wonten niku ya. Golane napa? Silet. Wah, cek and recheck niku. Iku wadah penggemari. Sale apa? Rasan-rasan. Rasan ya Allah. Golek sing kene golek eleke wong, golek tajasus ndak boleh, tajasus ndak boleh ya. Tajasus ndak boleh. Makanya ini yang harus kita coba belajar. Nggih, sami-sami belajar Pak nggih. Eman saulan iki sing begitu banyak entek lho Pak, entek. Mudah-mudahan kula niki nggih belajar sami kan jenengan belajar. Cek seneng iki lek rasane. Kadang-kadang wonten orang yang teko, rasane tinggal nyingkripun. Lah kene katanya ngono ya wong loro ya. Tinggal ya apa ya kita mudah-mudahan makan kan kita itu apa dikumpulkan, dipilihkan oleh Allah teman yang baik gitu. Termasuk rezeki. Jadi termasuk rezeki adalah kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang baik, itu rezeki juga. Nah kita kadang-kadang diarani rezeki mek duit, tok enggak. Anda dimaklumkan dengan jamaah sing baik-baik itu rezeki kan itu kan. Nah mudah-mudahan kita kumpulkan orang-orang yang baik. Yang kedua termasuk namimah. Namimah ini napa Pak? Napa tumbak cucuan ya? Tumbak cucuan jadi. Sebelah tumbak cucuan istilah lawas iki ya. Terus napa jenenge apa? Adu-adu. Nggih. Adu-adu nggih. Sapa sing adu-adu biasane? Adu-adu dengan tak kandhani yo, ojo ngomong-ngomong, ojo cita-cita. Tak kandhani ojo cerita. Ya padha iku. Kok sampe teko kono. Tak kandhani ojo cerita. Sama itu. Apalagi kalau sudah di ngene apa dengan di HP, di grup roh ini rono. Waduh, masyaallah. Makanya ini sing dikhawatirkan dawuh Rasulullah, innal abda la yatakallam bi kalimah la yulki balan fawa yuhwi ilan nar ab'ada minas suryan. Ada orang yang berbicara dengan satu kalimat ya. Ma yulki balan ma yulki laha balan, orang ini tidak menganggap lu wong HP lah mboten nganggap mboten krasa nggih. Yang share kan tidak nggih ya. Wah, Anda ini sudah kalimat kemana-mana itu. Sudah kemana-mana. Teko grup iki, so ambek teko itu. Dahsyatnya satu kalimat. Berita goro berarti kita termasuk menjadi agen kebohongan. Nah, tanpa sadar dengan satu kalimat dia memelantingkan dia ke dalam neraka. Naudzubillah. Makanya kalau kita niki lu enteng lho Pak nggih. Enteng nggih. Iya, ngene wis teko grup kono, wis kono ngamuk wisan. Sopo waduh. Kula kadang-kadang waduh medeni nggih. Kalau dipikir lho Pak nggih, satu kalimat. Kata Rasulullah ada satu kalimat yang orang tidak pernah menganggap, tapi itu bisa memelantingkan dia ke dalam neraka. Ya. Nah termasuk niku wau, takkanlah dia ojo ngomong-ngomong ya. Takkanlah ojo ngomong-ngomong. Iki golongane ya sapa? Ojo ngomong-ngomong. Wis sampai tewar ya oh ya sama itu ya. Nah niki
Makanya termasuk kita yang itu bisa menghilangkan pahala puasa. Terus kadhib goro wah iki wis kulak jari napa padi BI ya. BI wah BI. Ya kadhib termasuk kepada anak kita ya. Kebohongan itu tuman, Pak. Kebohongan itu tuman. Sekali orang bohongnya pasti ingin bohong kedua kali, itu begitu. Bohongnya begitu. Bohong. Makanya termasuk Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Siapa sih Luqmanul Hakim itu? Luqmanul Hakim itu kan orang yang nun sewu, orang seperti budak itu. Tapi dia menjaga dua sampai dia ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya, banyak ahli hikmah kan itu kan. Apa yang dijaga oleh Luqmanul Hakim? Satu, dia tidak belajar untuk tidak berbohong. Yang kedua, dia bisa ngempet kadhimil ghaid, ngempet emosi. Nah, iki sing rada angel iki. Iki rada angel ngempet emosi. Wah, iki sing rada. Dua ini akhirnya dianugerahi hikmah Luqmanul Hakim. Dua sifat ini. Nah, lurune abot ya, lurune abot. Anda kalau bisa, makanya di dalam ungkapan kata ulama, siapa orang yang berkata jujur tidak bohong 40 hari, maka dia akan diberikan hikmah oleh Allah. 40 hari. Makanya wonten tiang-tiang sing kelakuan gak ngomong 40 dino. Ya ini supaya dapat hikmah ini, ngaten. 40 dino. Ya coba ya Pak sampean. Saya kalau ibu datang Guswood, sempat Guswood rumiyin nggih. Dan kalau kula ten mriku sowan lek dawuh kali tulisan. Wah, sampean ning ngono Bu, yuk mangan. Waduh, kayak ini 40 dino ngene tok ya. Lek murang-murang ya mbek tulis ya. Opo kok. Lek 40 hari Anda akan diberikan hikmah oleh Allah. Lah poso iki 30 dino. Lah bae ya awak iki bismillah diberikan hikmah, dapat pahala tadi ya. Kadang-kadang kita itu belajar nang anak no, waran gak ono ya, waran gak ono. Yang keempat an-nadhar lima yahrum aw lam yahrim aw lima yahillu bi syahwat, melihat dengan syahwat. Masih ndelok bojone benang salwak ya. Ndelok bojone menteleng ini. Itu yang bisa menggugurkan ganjaran ya. Makanya lihat yang bojo awan-awan sementara jaga jarak. Awan-awan turun jaga jarak kan ya, jaga jarak. Itu yang bisa menghilangkan pahala ya. Lek sing tuwek-tuwek gak apa-apa wis ya. Tuwek-tuwek wis gak pati syahwate gak pati greng gitu ya. Enggak apa-apa ya. Kemudian yang kelima al-yaminu kadzibah. Al-yaminu kadzib, sumpah yang bohong ya. Ini sing biasa dodol-dodol. Kemudian yang keenam qauluz zur wal fuhush ya, ucapan-ucapan kotor itu juga bisa menghilangkan pahala. Bahkan ketika ada orang nun sewu bahasa sekarang itu wong ngablak ini bahasa apa ngablak nun lek ngablak is kuwasar Pak ya waran aku poso ngoten Pak ya. Ada di sini ulama memberikan tafsiran begini, satu dengan bahasa yang rendah, satu itu. Yang kedua ada yang cuma di dalam hati, wong yang ngewablak di hati ini aku poso ngetok. Ojo banter-banter aku poso yo, saking poso engkau bengi tak lah ndak boleh. Sama itu ya, engkau bengi teno ndak boleh. Tetap itu yang dikatakan qaulazur, yes aku poso ya. Ini hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Ya mudah-mudahan kita diberikan hidayah, inayah mana oleh Allah untuk bisa menjalankan tugas mulia ini, sehingga kita betul-betul termasuk orang yang ahli rahmah, ahli maghfirah, ahli itkun dan kula keten niki mawon ingkang saged kawula sampaikan menawi wonten ingkang badhe tanglet monggo kanten. Biasanya rumahnya wis rada ngantuk ya. Saya ngaji nanti saya ingin menyampaikan yang lain Pak nanti ya. Apa muamalah itu ya, muamalah itu hubungan manusia ya, apakah perdagangan ini jarang ya. Nanti coba kula sampai akan PE ya, kersane lebih variasi. Insya Allah kabeh mau masalah Ramadan tok ya. Tapi ini jenenge Ramadan kudu ngomong Ramadan sawangan ngoten ya.
Kalau diinginkan akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una ربي فقنا لنا وقربت لنا بديننا ما ذكر اللهم اهدنا بداك وجعلنا المنصار برضاك ولا تولنا ولمن سواك ولا تجعل ممن خالف امرك سوء حسبنا الله الملك ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم اللهم اجعلنا من اهل صوم رمضان اللهم اجعلنا من اهل قوام رمضان اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم ارزقنا ليلة القدر ولا تحرم أجر وعظم لنا بأجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.